Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali. Saya Hilbram Dunar menemani Anda malam hari ini. Kita di Mario Teguh Golden Ways, di mana mudah-mudahan Anda sedang menikmati kebahagiaan bersama orang-orang yang paling Anda cintai dengan rezeki yang seindah-indahnya. Pada program kita kali ini akan membahas mengenai gaji 12 pas. Anda tentu penasaran apa yang dimaksud dengan gaji 12 pas. Baik, langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, gaji 12 pas. Pas tanggal 12 habis. Banyak di antara kita merasakan itu, tapi itu tetap lebih baik daripada orang yang gajinya 8 koma. Setelah tanggal 8 koma. So, 12 pas. Dalam pembicaraan kita ini, mudah-mudahan kita melihat bahwa kegelisahan yang ditanamkan oleh Tuhan dalam perasaan kita, kekalutan di dalam pikiran, itu bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyegerakan kita pindah ke sikap-sikap dan perilaku yang menjadikan kita terbebas dari pengejaran, dari balapan antara pendapatan dengan biaya. Nah, program ini kelihatannya membahas penderitaannya, tetapi tujuan asli dari program ini adalah membangun cara-cara logis yang nyata untuk menjadi pribadi yang kaya. Itu. Baik Pak Mario, gaji 12 pas. Ya. Memasuki tanggal 12, gajinya cuma pas sampai di situ. Setiap orang pasti menginginkan mendapatkan gaji sampai akhir bulan. Bukan cuma pas-pasan, tapi kalau bisa lebih. Nah, pertanyaan pertama saya, Pak Mario, yang harus kita lakukan, apakah kita menurunkan standar hidup kita agar sampai akhir bulan, atau ada cara lain? Oh, super sekali. Jadi kalau gaji habis tanggal 12, gitu ya Mas Ilbram? Iya Pak. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 3 tidak makan. Tanggal 4 sampai 7 makan, begitu. 8 sampai tanggal 10 tidak makan lagi. Bukan ya? Kalau ini namanya penyelamatan diri. Namanya survival. Banyak orang hidupnya survival. Sehingga ada kehidupan dua macam. Yang namanya living dan existing. Jadi kita banyak bilang, wah dia eksis, gitu, bangga. Padahal asli arti kata exist itu adalah asal ada. Banyak orang dalam kehidupan ini hanya ada, tetapi tidak hidup. See? Itu sebabnya orang-orang yang tidak memperhatikan nilai dari keberadaannya, penderitaan yang dirasakannya. Nah, Mas Ilbram, kita bukan menurunkan standar supaya merasa pas. Yuk, saya mulai dengan pertanyaan sederhana. Cita-cita. Tolong angkat tangan, karena angkat tangan di ruangan ini juga artinya doa. Siapa yang ingin jadi orang kaya raya? Alhamdulillah, amin ya. Mudah-mudahan, good. Udah diturunkan. Itu serius sekali, karena aminnya belum selesai dia. So, kita semua ingin jadi orang kaya. Ada yang menolak kekayaan karena merasa itu tidak berkah. Kenapa? Karena yang dilihatnya orang kaya yang sombong, yang sebetulnya kesombongannya bukan karena dia sombong, tapi karena yang miskin minder. Tuh. Padahal banyak sekali orang kaya yang sangat amanah. Dan kalau tidak itu rumah sakit yang gratis. Coba, pendidikan yang gratis, beasiswa itu dari mana? Kalau semuanya miskin dan membenci kekayaan. Nah, kalau begitu, yang kita ingin bangun bukan menurunkan standar hidup supaya merasa pas, tetapi ini ya, cita-cita. Yang cita-citanya jadi orang kaya tadi. Oke? Stres gak untuk mencapai keadaan ini? Ada yang stres? Oh iya. Kalau tidak stres itu aneh. Karena stres itu berasal dari kata per yang ditekan rapat.
Coba apa potensi gerakannya? Naik. Orang tidak stres tidak punya kekuatan bergerak. Stres itu harus. Oke, yuk sekali lagi. Siapa yang ingin jadi orang kaya raya? Turun cepat. Siapa yang stres? Itu. Betul. Yang tidak angkat tangan, hati-hati loh ya. Karena hanya yang stres yang mempunyai kekuatan gerak, punya potensi. Oke, sekarang, apakah saya berdiri di sini stres? Stres. Kok nggak kelihatan? Tahu kenapa nggak kelihatan? Karena saya pandai menyembunyikannya dalam keanggunan. Stresnya apa? Berhati-hati supaya saya tetap menjadi pribadi menarik. Tidak ada orang tidak stres kalau dia mau hebat. Jangan merasa minder karena Anda stres. Cara mengelola stresnya yang buruk, yang menjadikan kehidupan buruk. Tapi kalau kita kelola stres dengan happy, lihat tuh. Saya menikah dengan wanita yang cantik. Stres gak menikah dengan wanita cantik? Jadi kalau gitu cita-cita yang tinggi itu ada stresnya. Itu sebabnya banyak orang karena tidak suka stres, saya suka stres. Healthy, sehat. Oke? Yang tidak sehat adalah cara menanganinya. Karena tidak suka stres, ini loh yang dilakukan, cita-citanya diturunkan supaya lebih manageable. Lalu dia minder melihat orang-orang yang cita-citanya tinggi, lalu bilang apa? Narsis, sombong. Perhatikan, sebagian besar orang yang menuduh orang lain sombong itu orang minder. Jangan suka mengatakan itu ya. Kalau ada orang bilang, Pak Mario narsis, saya tahu dia minder. Ya, so kalau begitu, saya kasih pilihan ini. Anda tetap jaga cita-cita Anda tinggi di sini, meningkatkan kualitas pribadi supaya pantas, atau tetap jadi pemalas dan penunda di sini dengan cita-cita rendah. Anda pilih yang mana? Meningkatkan kelas pribadi supaya pantas bagi cita-cita yang tinggi, bukan menurunkan kelas lalu jadi orang yang sama malasnya. Apa saja yang ditunda? Mandi ditunda. Skripsi ditunda. Satu lagi yang paling dibenci wanita, melamar ditunda. Iya loh. Nah, jadi bukan pernyataan cinta yang indah yang ditunggu wanita, tapi cincin kawin sederhana. Tuh, dengan lutut menyentuh lantai, lalu katakan, will you marry me? Langsung kelepek-kelepek gitu maksudnya. Kalau gitu, yuk kita bangun beautiful stress in our life. Gitu. Baik, super sekali Pak Mario. Akan menarik juga kalau nanti kita akan membahas mengenai bagaimana memanage beautiful stress. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sebentar lagi tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Hanya pemalas dan orang bodoh yang mengharapkan kehidupan ini mudah. Sudah tahu kenapa banyak manajer menderita? Karena dia dibayar 1 jam hanya Rp12.000, tapi kongko-kongko di mall 5 jam mengeluarkan Rp500.000. Baik, kita lanjutkan lagi gaji 12 pasnya cuma sampai tanggal 12 tentunya di Mario Teguh Golden Way. Saya Hilbram Dunar. Pertanyaan saya berikutnya ke Pak Mario ini mengenai stres tadi Pak Mario. Ya. Satu hal yang membuat saya stres adalah anak-anak. Ya, kita menginginkan anak-anak kita menjadi orang-orang hebat, pribadi-pribadi yang super Pak Mario. Mana yang menurut Pak Mario lebih baik? Memperlihatkan kepada anak-anak kita yang serba kekurangan sehingga mereka merasa lebih, atau sebaliknya sehingga mereka termotivasi untuk melakukan lebih? Idealnya dua-duanya ya. Yep. Tapi Mas Hilbram mau satu. Oke.
Oke, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada yang putuskan. Lebih baik mana mendidikkan ke anak bersyukur dengan melihat orang yang kekurangan, atau mendidikkan agresivitas dengan menunjukkan kepada mereka orang-orang yang sukses? Lebih baik mana? Salah-salahan. Siapa yang bilang ke bawah pendidikannya? 1, 2. Siapa yang ke atas? Good. Super sekali. Nih. Kalau ke bawah, keindahannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bersyukur. Ya. Good. Dididikkan, kamu harus perhatikan, lihat. Itu gak punya makanan. Itu, gitu kan? Dah. Iya toh? Lihat itu, dia tidur tidak ada atap. Lihat itu, tidak ada mamanya. Lihat itu, gitu kan? Tiap hari anaknya dibuat stres. Lihat itu, kuburan, gitu kan coba. Iya, tiap hari anaknya dibuat, sebentar lagi aku mati juga, gitu kan? Atau, makanya sayangi orang miskin supaya kamu dikayakan. Makanya berniatlah memajukan pendidikan supaya kamu dikasih uang Tuhan untuk buat kampus. Makanya. Oke? Nah, anak-anak ini bersyukur juga nggak? Juga. Karena tidak ada perjalanan naik bisa dicapai tanpa mensyukuri yang sudah ada. Tanpa menggunakan yang sudah dimiliki. Ya. Nah, apakah mereka juga jadi memimpikan kebesaran? Merasa berhak. Itu loh, banyak orang tidak merasa berhak sukses. Itu sebabnya marah kalau dinasehati mengenai sukses, mengenai kekayaan. Hanya pemalas dan orang bodoh yang mengharapkan kehidupan ini mudah. Itu sebabnya pendidikan itu penting. Kesyukuran itu penting, keramahan, kebaikan kepada sesama. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau begitu, ajarkan kehebatan kepada anak-anak, karena perilaku rendah hati dan kesyukuran sudah perilaku keseharian ayah dan ibunya. Ya, untuk apa lagi dididikkan kesyukuran, kerendahan hati? Kalau itu sudah menjadi default setting, menjadi standar operasi orang tuanya. Tinggal diajarkan kehebatan. Capailah, makanya jadi, itu kan? Loh, itu kok ada orang kecil disiksa secara hukum, padahal orang besar dimaafkan? Makanya sekolah hukum yang hebat. Lalu jadilah orang yang berkuasa. Sehingga orang yang berkuasa berikutnya tidak membela orang tidak baik. Karena yang berkuasa berikutnya, kamu. Baik, terima kasih Pak Mario. Super sekali nasihat untuk saya. Dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda yang menyaksikan program ini. Saya lanjutkan dari sahabat super yang hadir di studio. Silakan ingin bertanya. Saya persilakan Ibu. Selamat malam, Bapak Mario Teguh, salam super. Salam super itu. Perkenalkan, nama saya Diah Tepi Rahmawati, saya dari Jakarta. Seperti kita ketahui, kebanyakan orang bekerja lupa waktu, Pak. Mungkin lupa perhatian keluarga. Kita sudah giat, tetapi hasilnya 7P, Pak Mario. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Iya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana alternatif atau solusi cemerlang untuk menghindari sesuai tema kita hari ini, gaji 12 pas, karena saya ingin menjadi orang yang mempunyai mimpi dan berhasil. Terima kasih. Super sekali. Orang lupa waktu, apakah biasanya sukses? Wah, dia lupa waktu sampai gitu? Tidak selalu. Ya aman kalau jawabnya tidak selalu. Yuk salah-salahan. Orang bilang, ya lupa waktu gitu. Sukses biasanya ya. Biasanya keterlaluan. Keterlaluan. Yang keterlaluan pasti. Orang lupa waktu itu sampai datang terlambat. Bangun kesiangan. Itu lupa waktu.
Jadi orang lupa waktu biasanya gagal. Waktu, kalau dihitung dari sisi waktu, setiap orang itu merugi. Itu bukan karangan manusia, itu kata-katanya Tuhan. Bahwa orang itu kalau mau dihitung untung, perhatikan waktu. Karena bukan waktu itu bukan panjangnya. Khalil Gibran tidak panjang umurnya loh ya. Tapi lihat namanya dikenang. Karena yang dilakukannya dalam umurnya yang pendek. Begitu, lupa waktu itu selalu salah. Baik berlebihan atau kurang. Ya. Nah, izinkan saya masuk ke topik berikutnya karena pertanyaan ini. Anda itu dibayarnya per apa? Per bulan. Mengapa dibayarnya per bulan? Karena karyawan. Loh iya dong. Wirausahawan tidak tahu kapan dibayar. Yang jelas bisa mengatakan sebulan sekali itu karyawan. Oke? Sekarang, kalau Anda mau dibayar, enaknya dibayar per apa? Per hari, per menit. Ada lagi? Per minggu. SI, sailinge. Karena ada atasan yang membayar seingatnya. Oh ya belum ya, gitu kasih. Kasihan sekali yang SI ini. Nah, sekarang saya tanya, yuk ada yang gajinya 3 juta. Oke. Bekerja 30 hari. Kontraknya di perusahaan itu. Berarti satu harinya berapa? 100.000 per hari. Ayo, tukang batu berapa? 100.000 per hari. Kalau 40.000 itu batu apa? Kan tukang batu apa? Kan 100.000 per hari. Berarti sama ya? Tuh. Pegawai bank, gaji 3 juta satu bulan, dihitung sama dengan tukang batu satu hari. Tuh. Biaya hidupnya lebih besar mana? Pegawai bank atau pegawai bank? Lihat, tetapi gengsinya loh, ya tuh batuknya gitu. Nah, tapi saya tidak sedang bicara tentang pegawai bank dan tukang batu. Saya tanya Anda, kalau ini bekerja 8 jam sehari, berarti 1 jamnya berapa? Iya, boleh deh, 12.500 rupiah. Mahal nggak orang bayarnya 12.000 rupiah per jam? Mahal nggak? Sudah tahu kenapa banyak manajer menderita? Karena dia dibayar 1 jam hanya 12.000 rupiah, tapi kongko-kongko di mall 5 jam mengeluarkan 500.000 rupiah. Kita lihat, kenapa gajinya 12 pas? Nah, satu lagi. Kalau begitu, kalau Anda mau menjadi orang yang bernilai seperti yang Anda inginkan tadi, sekali lagi, I wanna be rich, kan gitu lagunya tadi. Siapa yang ingin jadi kaya raya? Good. Apakah itu bisa dicapai dengan menjadi orang murah per jam? Sudah tahu sekarang mengapa Anda harus menghormati diri Anda di dalam setiap jam Anda berada? Jadi jangan pernah melakukan sesuatu yang menjadikan Anda betul-betul murah. Kenapa? Tidak dibayar. Loh kalau begitu stres dong Pak Mario. Ya. You harus stres kalau you bisa 3 jam tidak dibayar. Loh tapi saya dibayarnya nanti. Betul. Oke, dibayarnya berapa? Nih, 1 jam di sini pada akhir hari dibayar 1 jam 100 juta. Nganggur 11 jam nggak apa-apa toh? Itu loh maksudnya. Menganggurlah 11 jam. Asal jam terakhir Anda dibayar bukan main besarnya. Kalau bisa jangan tengah malam. Yang agak pagian. Sudah logis maksudnya? Mudah-mudahan sahabat-sahabat saya bisa mengerti bahwa Anda harus mahal.
Jangan berharap menjadi orang kaya dengan menjadi pribadi murahan. Bahasanya tidak mahal. Istrinya yang mulia tidak disebut istri. Ujubku. Orang Malang kan dibalik bojo. Ujub. Ujubku gitu kan. Berarti kalau gitu Pak, sahabat-sahabat saya yang baik hati ya, kelas pribadi Anda. Program ini tentang kelas pribadi Anda. Nah, apakah Anda berdiri sebagai pribadi yang pantas dibayar mahal per jamnya? Apakah Anda berbicara sebagai pribadi yang pantas dibayar mahal per jamnya? Satu lagi ya, apakah Anda berpikir sebagai pribadi yang pantas dibayar mahal per jamnya? Atau apakah Anda pantas dijadikan orang di sana yang tidak dihargai apa-apapun asal ada? Itu. Saya lanjutkan kepada polling yang sudah kami siapkan, Bapak Ibu. Saya persilakan mengambil alat polling Anda. Ya. Anda harus menentukan satu pilihan dari pilihan-pilihan ini. Kita lihat sama-sama. Apa yang Anda lakukan jika gaji Anda 12 pas habis pada tanggal 12? Yang A, lebih bersungguh-sungguh berhemat. Yang B, meminta naik gaji. Yang C, mencari pekerjaan yang lebih baik bayarannya. A, B, atau C? Silahkan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan, kami lock jawabannya. Beberapa jawaban lain kami ambil dari mtgwpoll.com. Jangan kemana-mana, setelah ini Anda juga bisa mengetahui bagaimana hasil polling yang tadi sudah kita lakukan. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Berapapun gaji yang kita terima, jika kita tidak bersyukur dan kita tidak merasa cukup, itu tidak akan pernah cukup. Tahu nggak, di seluruh Paris sebesar itu tidak lebih daripada jari kita. Orang Indonesia suka belanja. Langsung saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio dan juga lewat mtgwpoll.com. Kita lihat sama-sama. Apa yang Anda lakukan jika gaji Anda 12 pas, yaitu habis pada tanggal 12? Pilihan A dipilih oleh 45% pemilih kita, yang B minta naik gaji hanya 5%, yang mencari pekerjaan yang lebih baik bayarannya 50%. Kita berikan tepuk tangan. Dari 1.295 orang, memilih 45% lebih bersungguh-sungguh berhemat, lalu meminta naik gaji, dan yang ketiga, mencari pekerjaan yang lebih baik bayarannya. Yuk kita masuk dulu ke meminta naik gaji, Mas Ilbram. Pilihkan B. Ya, terima kasih Pak Mario. Saya memilih B karena kalau untuk lebih berhemat, saya kira zaman sekarang tuh kurang realistis ya untuk berhemat. Betul. Nah terus untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, susah juga nyari kerja sekarang ini. Good. Jadi Pak Mario kan pernah bilang kalau kita bekerja dengan baik, terus loyalitas dengan perusahaan dengan baik, masa sih bos nggak ngelihat kita kan gitu. Betul. Terima kasih itu aja. Nanti dulu pertanyaan kan, masa sih bos enggak gitu toh? Iya. Iya. Masa sih bos enggak? Nggak ngelihat. Ya, oke. Nah, masa sih bos kan, tidak masa melihat. sih bos enggak gitu kan? Nah. Oke. Menurut pengamatan Anda, waktu Anda sendiri meminta naik gaji atau teman Anda meminta naik gaji, seberapa besar kemungkinan disetujuinya? Pernah dengar nggak orang minta naik gaji dinaikkan? Makanya kan, masa sih bos enggak? Minimal kan ada usaha Pak. Iya, minimal berupaya. Berupaya. Tapi 12 pasnya terjadi loh. Masih Bulan terjadi. ini dan bulan depan masih 12 pas. Jadi bagaimana? Ya tetap bekerja di situ dengan baik dan mencari pekerjaan tambahan yang lebih baik. Oke. Betul. Oke, kita doakan. Nah, sekarang C. Mengapa Anda pilih C, Pak? Karena kita
kita telah berusaha Pak untuk mempantaskan diri dari hal-hal yang seharusnya memang pantas untuk kita dapatkan Pak. Super. Karena saya tidak memilih lebih bersungguh-sungguh berhemat karena saya mengingat pesan Bapak, orang-orang yang sungguh berhemat sampai lupa untuk mencari hal yang lebih Pak. Terima kasih. Super sekali. Jadi kalau ada salahnya saya yang bertanggung jawab. Iya. Oke? Ya. Nih. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oke? Setiap tanggal 12 penalti, Pak. Penalti shoot out. Ya kan? 12 pas. Oke, nih. Nah, Bapak mau cari pekerjaan yang lebih baik. Itu terjadinya bulan apa? Ayo. Berarti itu adalah rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang. Tuh, tidak bisa menjadi solusi bagi masalah jangka pendek. Di negara ini loh Pak, banyak sekali solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang. Ya. BLT, bensin 2 harga. Itu kan masalah jangka panjang karena ketidakmampuan kita mengelola dengan baik, terpaksa kita buat 2 harga. 1 harga saja korupsinya besar, apalagi 2 harga. Bisa dibayangkan itu. So, kehidupan kita itu begitu, menggunakan solusi-solusi jangka panjang. Ini untuk masalah jangka pendek atau jangka pendek untuk masalah jangka panjang. Nah, kalau begitu kelihatannya jawaban yang paling logis yang mana? A, siapa yang A? Tapi kita berikan tepuk tangan dulu. Ingat, itu jawaban karena menggunakan nasihat saya juga. Oke. Oke, nah. Yo. A. Nama saya Neni dari Palembang, Pak. Dari Palembang, bukan main. Yes, Ibu silakan. Salam super, Pak. Saya memilih A karena seperti nasihat Bapak juga tadi, bahwa kita harus berhemat. Terus yang kedua, ada alasan lain. Berapapun gaji yang kita terima, jika kita tidak bersyukur dan kita tidak merasa cukup, itu tidak akan pernah cukup. Super sekali. Saya tidak ingin memaksakan kehendak. Oke, tetapi cara yang saya mau sampaikan ini, cara memaksa Anda setuju dengan saya. Oke, ya. Ini perusahaan. Oke? Ini Anda. Waktu ditawari, "Hei Mas, ini loh gajimu." Itu perusahaan ini sudah memikir itu harus cukup dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Tidak ada perusahaan itu membayar dengan sengaja, full aware, tahu pasti orang ini tidak akan cukup 1 bulan, tidak mungkin. Kalau dia office boy, diukur untuk biaya kehidupan office boy 1 bulan, pasti. Kalau dia vice president di bank, dihitung juga. Biaya hidupnya, kepenampilan dia yang baik karena dia harus berhubungan dengan nasabah, dihitung juga untuk pas. Sekarang, karyawannya menerima gaji, baik Pak, oke saya terima. Waktu dia menerima itu, dia menerima karena tahu akan pas. 30 hari, betul? Ya gak apa-apa deh 3 hari, gajinya nanti 27 hari aku puasa. Kan tidak. So, sebetulnya 2 arah ini pas dan ini pas. Berarti apa masalahnya? Itu dia. Namanya spending habits, kebiasaan belanja. Di Jakarta ada lebih dari 100 mall ya. Tahu nggak di seluruh Paris sebesar itu tidak lebih daripada jari kita. Orang Indonesia suka belanja. Tuh, berarti spending habits-nya. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau spending habits berarti jawabannya adalah lebih bersungguh-sungguh berhemat. Memang berhemat tidak bisa memperkaya kita, tapi menyelamatkan kita dari kemiskinan. Itu.
Baiklah, sekarang saatnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang diajukan ke Pak Mario. Lewat sosial media saya akan tampilkan satu pertanyaan dari Facebook Pak Mario. Dan saya pilih satu pertanyaan, ya kita lihat. Dari UG Anwar. Halo Pak Mario, saya bekerja di perusahaan yang sedang tumbuh berumur 4 tahun. Gaji saya 12 koma. Tiap tanggal 12 isi rekening sudah koma. Tapi bertahan. Bagaimana solusinya Pak? Pak Uge Anwar yang baik hatinya, kalau Anda tadi cermati bahasan kita mengenai hasil poll, akan jelas sekali bagi Anda terlihat keharusan untuk berhemat. Berhemat itu sebetulnya adalah penyelamatan terakhir. Oke? Karena sebetulnya tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang pendapatannya kecil. Kecuali pendapatan yang lebih besar. Tapi penyelamatannya untuk sementara adalah berhemat. Jadi kalau gitu, apa solusi bagi pendapatan kecil? Pendapatan yang lebih besar. Lalu dengarkan ini. Apa penyelamatan bagi pendapatan kecil? Berhemat. Berhemat bukan solusi, penyelamatan itu. Jadi ini yang mungkin lebih baik kita terima. Kalau Anda merasa gaji Anda 12 pas atau 8 koma, setelah tanggal 8 koma, itu pemberian dari Tuhan untuk menjadi pribadi yang kelihatan bernilai. Sekarang, angkat tangan yang bernilai. Semua orang bernilai. Pertanyaannya adalah, apakah Anda terlihat bernilai? Belum tentu. Banyak orang tidak tegak, matanya tidak terang, tidak bergembira ketemu orang. Apa kabar? Ada uang pinjaman untukku hari ini? Coba, lihat. Ya, banyak orang wajahnya wajah yang harus dijauhi. Kata-katanya kata-kata yang tidak usah didengarkan. Tapi ada orang yang wajahnya harus ditempelkan karena menarik. Kata-katanya patut didengarkan. Coba itu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kekurangan adalah tanda bahwa kelebihan kita belum terlihat. Sehingga orang tidak menghargai kita sebagaimana seharusnya. Gitu. Baik, kita break dulu sebentar, tapi pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali. Terus saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Belanjanya 150 juta. Ini boros nggak Pak? Tidak ya. Ini disebut malah justru hemat. Bin pelit. Anda menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways membicarakan mengenai gaji 12 pas. Kami akan memperlihatkan kepada Anda sebuah tayangan, tapi sebelumnya mungkin Pak Mario bisa menjelaskan kepada kita apa maksud dari tayangan ini, Pak. Terima kasih Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kehidupan ini kalau diumpamakan seperti kopi, kita itu lebih sibuk memikirkan gelasnya, cangkirnya, muknya daripada kopinya. Dan kalau kita bertengkar mengenai siapa yang dapat gelas kristal, siapa yang dapat gelas kertas, padahal seharusnya kita lebih menikmati kopinya. Yuk kita saksikan ini.
sekarang, pikirkan ini. Hidup adalah kopinya. Pekerjaan, uang, dan posisi dalam lingkungan sosial adalah cangkirnya. Bukan cangkirnya, tapi yang penting kopinya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Dari cerita pendek ini tadi, terlihat sekali bagaimana kita bukan membandingkan kehidupan, tapi membandingkan jabatan. Ya, membandingkan pekerjaan, membandingkan rumah, bukan membandingkan kebahagiaan di dalam rumah itu. Bukan membandingkan keamanahan di dalam pekerjaan itu. Tapi keren tidaknya sebuah pekerjaan. Padahal pekerjaan bukan hanya tidak mengindikasikan kualitas hidup, tapi sering menyembunyikan kualitas hidup yang sebetulnya orang yang sibuk, mengurusi orang lain, tetapi menterbengkalaikan anak-anaknya. Lihat bagaimana kita lupa menikmati kehidupan, lupa menikmati kopinya karena terlalu sibuk berebut gelasnya. Itu. Super sekali Pak Mario. Bagaimana kita harus menganggap kehidupan ini sehebat-hebat. Penanya berikutnya, silakan angkat tangan Anda. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mario, salam super. Selamat malam, salam super. Perkenalkan nama saya Hilsa dari Solo. Dari Solo? Iya. Saya adalah seorang yang memiliki sifat boros, jadi berapapun gaji yang saya terima, bagi saya itu 12 pas Pak Mario. Pertanyaan saya, apakah saya harus menghilangkan sifat boros itu, sedangkan sifat boros itu selama ini memotivasi saya untuk bekerja lebih keras Pak Mario. Super sekali. Mohon berdiri Pak, mohon berdiri. Apakah boros itu baik? Bagi saya baik Pak, karena itu memotivasi saya untuk bekerja lebih keras Pak. Super sekali. Coba ya, saya buat perumpamaan. Orang yang gajinya 10 juta, belanjanya 12 juta. Ini boros gak Pak? Boros. Good. Orang pendapatannya 10 miliar, belanjanya 150 juta. Ini boros nggak Pak? Tidak ya? Tidak. Ini disebut malah justru hemat. Bin pelit. $10 miliar. Pendapatannya, belanjanya 150 juta. Ini sebagian besar pinjam. Oke, nah. Berarti boros itu tidak berkenaan dengan jumlah pendapatan Pak. Boros itu bukan tentang jumlah pendapatan. Boros itu tentang apa? Tentang sikap yang mendustakan nikmat Tuhan. Menurut Bapak baik itu? Tidak. Jadi apa rencananya? Tetap bekerja secara lebih keras dan mencari sambilan pekerjaan Pak. Borosnya tadi bagaimana? Ya, borosnya. Apa yang Bapak lakukan tentang borosnya? Ya, saya sedikit berhemat, Pak. Sedikit berhemat ya? Sedikit berhemat. Borosnya kapan selesainya?
Berarti apa yang Bapak mau lakukan? Berhemat. Good. Mensyukuri nikmat Tuhan. Jangan rezeki yang kita minta dengan sulit itu, kita upayakan dengan sulit itu, lalu kita gunakan membiayai penyia-nyiaan waktu, bahkan membiayai maksiat tuh Pak, sebagian orang. Ya, good. Untuk keinsafannya kita berikan tepuk tangan. Mudah-mudahan cukup jelas Pak. Kita break sebentar, kami akan segera kembali. Pastikan Anda terus menyaksikan Metro TV, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Tanda bahwa kita disayangi Tuhan, kita disayangi manusia. Rasa iri tidak bisa dihindari. Oke? Hanya apakah Anda gunakan rasa iri itu untuk menghebatkan diri? Baiklah, langsung pada segmen ini saya memberikan kesempatan kepada sahabat super yang hadir di studio Metro TV untuk bertanya kepada Pak Mario. Penanya berikutnya, silakan angkat tangan Anda. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super Bapak. Nama saya Muhammad Sofyan, 25 tahun dari Malang. Dari Malang? Ya. Sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan yang tetap Pak. Jadi untuk jangankan gaji yang habis di tanggal 12, gaji pun habis di tanggal berapapun saya belum jelas gitu Pak. Jadi pertanyaan saya, ketika saya mendapatkan penghasilan dari orang lain dengan cara orang lain itu mengasihani saya, atau saya membantu-bantu orang lain kemudian dapat fee dari orang lain itu, apakah saya bisa memantaskan diri untuk dikasihani mereka? Ataukah dengan cara dikasihani mereka saya bisa menjadi kaya gitu Pak? Terima kasih, salam super. Super sekali. 25 tahun ilmunya pengasihan. Ya kan, menunggu dikasihani ya Pak ya. Oke. Nah, apakah orang bisa menjadi kaya dengan dikasihani? Bisa? Bisa Pak. Bisa. Yuk kita teliti dulu. Kata dasarnya apa? Kasih. Itu artinya dua loh ya. Satu dari hati, satu dari tangan yang memberi. Dikasih. Dikasih. Oke? Karena you cannot love without giving. Anda tidak bisa mencintai tanpa memberi. Anda bisa memberi tanpa mencintai, tapi tidak mungkin mencintai tanpa memberi. Jadi, dua artinya, satu dari hati, kedua dari diberi. Nah, dikasihani siapa yang menjadikan kita kaya raya? Dikasihani Allah, dikasihani Tuhan, Ar-Razzaq, yang maha kaya pemberi rezeki itu kalau sampai kasihan kepada kita. Tidak punya uang, tapi doanya gini, Tuhan kasih aku rezeki supaya aku bisa bantu dia. Tidak pikirkan dia mau punya TV baru loh Pak. Karena dia tinggal di sebelahnya kelurahan yang ada TV-nya besar. Ya, sudah tidak memikirkan lagi TV bagi dirinya. Ya toh? Nah, jadi tidak apa-apa kita menjadi orang yang targetnya dikasihani. Sekarang, Bapak kalau melihat saya pribadi, Bapak pernah melihat wajah saya marah? Tidak, karena tidak saya izinkan saya tampil marah di publik. Sedih, menyalahkan orang lain, mengeluh, pernah lihat? Tidak, good, saya jaga wajah saya sebaik-baiknya. Kenapa Pak? Supaya saya diterima baik di hati orang lain. Diterima baik di hati, hati tempatnya kasih toh. Supaya saya dikasihi, bukan dikasihani. Dikasihan itu jatuh nyungsep. Kasihan. Dikasihi. Nah, dikasihani dari sudut pandang menderita, dikasihi dari sudut pandang mencari ridho Tuhan. Orang baik itu mencari kasih sayang Tuhan, Pak. Nah, tanda bahwa kita disayangi Tuhan, kita disayangi manusia.
Orang-orang yang dibenci Tuhan, dibenci manusia dibuang-buang, dibenci Tuhan dijadikan baik. Tuhan itu bencinya baik. So kalau gitu Bapak, apakah Bapak bisa kaya dengan menjadi orang yang dikasihi? Bisa. Good. Nah kalau begitu tetap pelihara wajah itu. Gitu? Karena ada orang yang wajahnya gampang dikasihi. Minimal dikasihani. Itu kalau orang bilang mesakno arek iku gitu kan. So, sahabat-sahabat saya baik hati ya, lihat ya. Ilmu untuk menjadi pribadi yang kaya itu adalah menemukan sifat dasar. Supaya orang gampang dikayakan. Banyak orang menjadi kaya yang gampang miskin. Mewarisi kekayaan dari orang tua, gampang miskin. Karena tidak menemukan sifat dasarnya. Yuk jadi orang yang sifat dasarnya gampang diperkaya. 1, jujur. 2, penuh hormat. Orang jujur penuh hormat kepada orang lain. 3, rajin. Tidak ada orang akan miskin dalam kehidupannya Pak, kalau dia jujur, penuh hormat, dan rajin. Itu. Super sekali Pak Mario, jujur, penuh hormat, dan rajin. Saya lanjutkan kepada pertanyaan dari Anda. Siapa? Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam Perkenalkan nama saya Ismu. Saya dari Jogja. Dari Jogja Pak Ismu. Silakan. Yang pengen jadi pertanyaan saya adalah gimana caranya menghilangkan rasa iri jika kita tahu ternyata gaji kita paling kecil di antara teman-teman kita. Sedangkan kita adalah satu tim, Pak. Itu aja, terima kasih. Super sekali. Bapak saya katakan super itu karena Bapak ikhlas membuat anggota tim yang lain berbahagia. Karena mereka tahu mereka yang bukan yang paling kecil sekarang. Ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, rasa iri tidak bisa dihindari. Oke? Hanya apakah Anda gunakan rasa iri itu untuk menghebatkan diri atau untuk semakin menghinakan diri? Kalau ada orang usianya sama dengan kita, pangkatnya lebih tinggi, apa kata-kata Anda? Beruntung saja dia. Iya, yang gaibnya hebat. Itu iri negatif itu. Oke, tetapi kalau Anda betul-betul orang yang positif, iri itu menjadi mensyukuri. Kalau mensyukuri kehebatan diri itu dalam bentuk pujian kepada Tuhan, itu sudah bagus. Mensyukuri kehebatan orang lain itu dibutuhkan orang hebat sekali. Untuk mengatakan terima kasih Tuhan telah Engkau ciptakan orang sebaik dia. Pantas apabila dia lebih kaya dariku, dia lebih rajin, lebih jujur, lebih banyak manfaatnya bagi orang lain daripadaku. Ayo. Nah, sekarang teman-teman Bapak di tim itu, ada nggak yang lebih rajin dari Bapak? Ada. Lebih ramah kepada atasan yang pantasnya tidak diramahi. Iya toh? Lebih sabar kepada pelanggan yang seharusnya tidak disabari. Kita itu berfokus pada kurangnya kita, tapi tidak melihat diri bahwa kita kurang baik. Kurang banyak dibayar oleh orang lain, marah. Tapi kurang baik dibandingkan orang lain, tidak pernah tahu. Bagaimana kalau kita obati rasa iri kita dengan ikhlas mengakui kita belum sebaik orang lain? Itu. Baik, super sekali. Cukup jelas jawabannya Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan juga bisa menjawab banyak sekali pertanyaan Anda yang menyaksikan program ini. Kita break sebentar, Anda terus saksikan Metro TV. Kami akan segera kembali, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Lebih baik letih dalam kerja keras atau letih dalam penyesalan? Banyak mana orang malas dengan orang rajin?
Banyak orang malas. Jadi kalau gitu untuk sukses sebetulnya lebih mudah kan? Good, karena orang rajin sedikit. Menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Pak Mario, berbicara mengenai yang sudah dari tadi kita bahas, Pak Mario. Pendapatan kita, keinginan kita, kebutuhan kita, gaji kita, itu seperti saling mengejar, Pak Mario. Kejar-kejaran terus tanpa henti. Pak Mario bisa memberikan solusi mengenai ini. Super sekali Mas Hilbram. Pertanyaannya baik sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Anda yang pilih ya. Lebih baik letih dalam kerja keras atau letih dalam penyesalan? Anak muda yang malas bekerja sampai jatuh dalam kemiskinan. Apa kreativitasnya sekarang? Mencari alasan supaya dia tidak disalahkan. Itu yang namanya letih dalam penyesalan. So, keletihan kita akan selalu, lihat ya. Kita letih. Untuk sukses apakah akan letih? Yes. Kedua, setelah sukses, apakah akan letih juga? Orang sukses itu lebih letih daripada orang-orang yang belum. Karena dia harus memelihara keberhasilannya. Hanya istirahatnya lebih baik. Orang-orang yang belum berhasil istirahatnya juga sulit. Ya, istirahatnya kepanasan, berisik, harus pegang dompetnya karena dia tidur di pinggir jalan yang gampang dibawa lari orang. Orang-orang sukses juga letih, tapi istirahatnya lebih baik. Di rumah yang aman, bersama keluarga yang baik. Coba lihat itu. Berarti tidak bisa menghindari letih. Letih itu harus karena dalam upaya itu ada melebihkan gerakan menunda istirahat. Orang-orang malas mendahulukan istirahat. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau begitu orang yang menghindari letih, itu harus ingat ya bahwa kita itu semuanya sedang balapan. Kalau kita balapan, ini dengarkan ini ya, satu IGC. Sudah pernah mendengar istilah ini? Income Generating Capacity. Kapasitas menghasilkan pendapatan. IGC. Itu pikirkan mulai dari sekarang. Setiap anak muda di sini harus membangun IGC. Nah, IGC ini balapan dengan cost of living, biaya hidup. Nah, orang-orang yang terlambat, yang letih karena biayanya lebih besar daripada IGC-nya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa yang membuat Anda, setelah ini tulis besar dan jawab, jadikan ini PR. Apa yang membuat Anda dibayar? Yuk, sekarang saya turun kepada Anda. Apa yang membuat Anda dibayar? Skill, bagus. Pengetahuan. Kemampuan, good. Sekarang saya tanya, yang punya kemampuan tadi, ada berapa banyak orang yang kemampuannya sama dengan Anda? Kalau banyak, Anda akan dibayar mahal? Tidak. Oke, apa lagi? Sikap, good. Orang yang sikapnya baik seperti Anda, berapa banyak? Banyak. Sedikit. Good. Itu sebabnya gini. Banyak mana orang malas dengan orang rajin? Banyak orang malas. Jadi kalau gitu untuk sukses sebetulnya lebih mudah kan? Good. Karena orang rajin sedikit. Jadi jangan dimarahi orang malas. Syukuri. Bercanda ya, bercanda. Gitu. Jangan rajin gitu ya. Oke. Good. Berarti, apa yang menjadikan Anda dibayar, saya simpulkan ya, bukan keterampilan. Bukan sifat, bukan sikap, bukan kemampuan, bukan keahlian. Kekhususan.
kekhususan. Dia bilang, loh tapi saya tidak khusus. Good, pantas dibayar sama dengan orang lain. Yang menjadikan Anda dibayar dan mahal itu kekhususan. Sehingga PR bagi Anda setelah program ini, tanya ke diri sendiri, apa yang menjadikan Anda khusus? Gitu. Baik, kita break lagi sebentar, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Siapa yang mengatakan uang penting? Angkat tangan. Good, nanti dulu saya juga dengar orang bilang, uang tidak penting. Itu uang yang sedang dalam perjalanan batal datang. Kembali ke gaji 12 pas, kita masuk pada kesimpulan Pak, silahkan. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Coba ya, saya tuliskan di sini. Ada orang malas, pesimis, minder, apa lagi sifatnya? Suka ndukun, banyak tahayul, alergian, alergi macam-macam, sampai selalu jawabannya males ah. Oke, nah, orang ini bisa menjadi orang kaya nggak? Ini saya mau masuk ke pendapat umum. Apakah orang ini bisa kaya? Bisa. Jangan batasi kemampuan Tuhan untuk mengkayakan siapapun. Betul. Terima dulu. Nanti Anda bertanya-tanya apa maksud saya. Oke? Orang ini peselingkuh ulung. Istri 8 itu masih sedikit. Oke? Orang ini banyak sekali pacar dan selirnya. Bisa kaya nggak? Pembohong, pendusta, pemfitnah, tidak jujur. Bisa kaya? Udah. Kalau Anda akui itu, Anda harus berbesar hati. Lalu kan Tuhan juga mengatakan, beda orang baik dengan orang tidak baik. Beda orang yang melakukan kebaikan dengan yang tidak. Beda orang yang mengabdi kepada Tuhan dan tidak. Terus kenapa kita minder, kecil hati? Padahal orang seperti ini saja bisa dihebatkan kehidupannya loh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, alasan mengapa tadi saya pergi kepada seburuk-buruknya pribadi. Supaya Anda tahu Anda lebih baik dari mereka. Sekarang sudah lihat, gini. Sudah lihat orang pangkatnya tinggi tidak jujur? Sudah. Berarti kan Anda bisa pangkatnya tinggi dan jujur? Good. Sudah pernah lihat orang kaya pelit? Banyak. Berarti kan kita bisa jadi orang kaya yang dermawan? Good. Amin. Good. Berarti kalau begitu, sikap kita dalam kehidupan ini membandingkan gelas, tidak membandingkan kopi yang harus kita hirup. So gaji 12 pas, kita hanya bicara stresnya. Tetapi stres untuk merendahkan diri, untuk marah dan meratap kepada Tuhan. Berapa banyak diantara kita memulai doa dari kesedihan. Ya, doanya adalah gini, Tuhan aku ingin, berarti yang dimilikinya tidak penting. Tuhan aku mau 100 juta, berarti 10 juta yang dimilikinya tidak penting. Ya, Tuhan aku mau punya suami yang pangkatnya, berarti suaminya sekarang tidak penting. Ya, berarti kita memulai doa dari perasaan tidak bersyukur. Di dalam gaji 12 pas ini, tanggung jawab kita adalah untuk ngepaskan, mencukupkan. Tugas kita tidak untuk menunggu semuanya siap. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yuk sama-sama angkat tangan yang ingin menjadi pribadi yang kaya raya. Turun dulu. Saya ada dengar, tidak di TV, tidak di sini, tapi di TV di sana itu ada yang bilang, yang penting kaya hati. Nah, orang yang bilang yang penting kaya hati, uangnya banyak nggak? Tidak. Karena doa dia tadi apa? Yang penting kaya hati. Berarti dia tidak mau kaya uang. Ayo, berikutnya lagi.
Siapa yang mengatakan uang penting? Angkat tangan. Good, nanti dulu saya juga dengar orang bilang, uang tidak penting. Itu uang yang sedang dalam perjalanan batal datang. Iya toh? Kalau Anda pikir miskin itu mulia, ibadah ke tanah suci itu mahal. Jadi tidak boleh kita membanggakan kemiskinan. Banggakanlah kekayaan dari Tuhan yang menjadikan kita rendah hati dan dermawan. Dengan 12 pas ini, yuk kita cukupkan sekecil-kecilnya kemampuan untuk menjadi semulia-mulianya manusia bagi kebaikan sesama. Itu. Menjadi semulia-mulianya manusia bagi kebaikan bersama. Mudah-mudahan itu yang kita lakukan dan kita benar-benar menjadi pribadi yang seindah-indahnya dalam kehidupan ini. Terima kasih Pak Mario. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways dengan judul Gaji 12, saya merasa lebih bersyukur dengan apa yang saya miliki sekarang ini. Dan saya bisa memanfaatkan gaji itu sebaik-baiknya. Setelah saya ikut acara Pak Mario yang 12 pas, membuat saya terinspirasi untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik ke depan. Acara ini sangat berguna, terutama dalam kaitannya kita menjadi manusia yang bijak dalam hal menyikapi hidup. Banyak yang saya dapat dan membuka cakrawala mengenai pribadi saya. Saya menjadi lebih memiliki rasa semangat untuk kesuksesan saya. Setelah saya menonton acara Mario Teguh Golden Ways Metro TV, saya merasa lebih termotivasi dan terima kasih Pak Mario Teguh, salam super.